Terus juga ada pernah kasus Oh, anak autistik dia ditabrak. iya iya iya. Terus kita mau nuntut bahwa ini dia tuh anak berkebutuhan khusus. Hai, assalamualaikum teman MOA. Ketemu lagi sama aku Mrs. Devi dan Mbak Isti di podcast hari ini. Podcast hari ini kita mau lanjutin lagi ngobrolin tentang tentu aja tentang kehidupan kami sebagai ibu dari anak-anak autistik ya. Nah, kemarin di episode pertama buat kamu yang udah nonton, kamu pasti lihat deh cerita dan udah ngedengerin cerita tentang gimana sih waktu pertama kali aku itu bawa Malik ke dokter tumbuh kembang, ke psikolog buat observasi gitu. Nah sekarang aku tuh pengen banget tanya ke Mbak Isti, pengalamannya gimana sih kalau untuk Aya, anaknya Mbak Isti dulu, observasi awal-awalnya gimana? Karena kan jujur aja kalau aku tuh kayak ngerasa dapat pengalaman yang kurang mengenakan karena waktu itu, aku tuh ngerasa Malik itu tanpa observasi udah langsung bisa judge, udah bisa didiagnosa kayak seolah-olah diagnosa udah tegak banget kalau Malik itu autistik. Even, ternyata ke depannya memang setelah banyak melakukan observasi, ketemu sama berbagai, psikolog, terapis, dan dokter tumbuh kembang lain memang akhirnya autistik gitu. Tapi waktu itu di awal-awal cuman kesel aja, kenapa sih kok nggak ada observasi menyeluruh waktu pertama Benar kali benar. banget itu, kok cuman 5 menit 5 doang menit udah doang ya. cuma 5 menit doang dilihat itu udah bisa langsung, mendiagnosa Malik itu autis gitu. Itu waktu itu yang bikin aku nggak terima, Nah, tapi it's okay, nggak apa-apa itu hanya bagian dari hanya bagian cerita dari aja cerita kita ya. Nah, tapi kalau aku aku sebelum heeh. sebelum masuk ke aku nih, Missis waktu 5 menit itu dokternya itu ngeliatin Malik main doang, sambil ngisi somethings atau cuman liatin doang? Jadi enggak, bener-bener gini, waktu itu tuh bener-bener aku tuh masuk masuk ke Mhm, dalam ruangan bawa mhm, Malik waktu itu mhm. dan Malik memang waktu itu tuh sulit untuk dikendalikan gitu, Oke. nggak kayak sekarang ya, kalau sekarang kan udah mulai bisa lebih tenang kayak gitu, kalau dulu tuh sulit untuk dikendalikan. Jadi, aku lagi ngobrol sama dokternya, dokternya langsung tanya, "Ada apa Bu? Masalahnya ada apa?" Gitu. Mhm Terus aku mhm. cerita, "Enggak ini anak saya, kenapa ya dia kalau dipanggil tuh nggak noleh," gitu Mhm kan. mhm. Terus sambil ngeliatin tuh Malik waktu itu naik-naik Iya, kursi, oke. terus bertingkah gitu Mhm kan, mhm. terus coba dipanggil, "Coba Ibu panggil deh," gitu. Mhm. "Malik, Malik sini sebentar sayang, sini sebentar sayang," aku gitu kan. Iya, Sama sekali nggak noleh oke. gitu. Nah di situ tuh langsung tuh, jadi aku tuh ngerasa itu tuh masih cuma 5 menit, cuman Mhm ngobrol mhm kayak gitu mhm mhm. doang, masih tanda kutip "masih pembukaan" doang Mhm gitu sama mhm dokternya. Dokternya tuh nggak pakai basa-basi gitu loh. Sekarang sih aku mhm. memahami mungkin karena namanya udah profesor, Bener, udah umur, itu udah pengalamannya udah jago banget bener bener. gitu. Dan mungkin aku menyadari mungkin waktu itu dia komunikasinya aja yang kurang gitu. Dia pengennya Mhm. tuh sat aja, sedangkan untuk aku yang masih awam, masih Kaget. masih membutuhkan komunikasi itu gitu. Jadi Mmm, pengennya tuh mhm. mungkin aku ya waktu dulu tuh di awal-awal pengennya tuh dibimbing gitu, kayak pengen Iya, dipelan-pelan lah gitu. betul. "Ibu, ini sepertinya anaknya begini, tapi kita belum tahu ya, ayo Mhm kita mhm. observasi dulu, bagaimananya." Ya Mhm. gitu-gitulah yang alon-alon Iya gitu iya iya loh. iya iya iya. Biar hati ibu yang masih awal-awal aku kan sama sekali belum denger apa-apa Mbak waktu Iya, bener itu. bener bener. Sama sekali belum ada omongan apapun tentang autistik, tentang anak berkebutuhan khusus, itu tuh nggak ada, sama sekali nggak ada dalam, Terus kamus tiba-tiba, kehidupan aku. "Anakmu Mendadak si autistik," dokter gitu? iya, "Oh anak ibu ini autistik," itu karena ada saraf di otaknya yang belum tumbuh sempurna. Mhm, "Oke, jadi sekarang Ibu ya saya kasih obat, ini ada obat untuk otak, sama mhm. ini obat untuk apa," itu aku nggak ngerti satunya apa, Mhm kayaknya mhm sih, mhm mhm. itu loh Mbak yang depannya R itu, yang Iya buat iya, penenang buat menenangkan ya, iya. Itu iya, termasuk heeh, psikotropika sih. betul. Jadi Mhm. langsung dikasih 2 obat itu, kayak aku tuh langsung kayak digebukin loh, Iya, buak heeh. buak buak, digebukin sama kenyataan gitu Bener loh bener dan, bener bener bener. it's shocking gitu kan. Mungkin ya, kalau sekarang sih aku memahaminya, ya mungkin memang ada dokter yang begitu karena Betul saking pengalamannya betul. gitu kan. Hanya untuk aku yang tidak berpengalaman itu sangat-sangat mengagetkan dan waktu itu aku langsung masuk ke fase
Mhm, tidak terima, gitu. betul. Dan Waktu itu itu. secara singkat ya, dan mungkin mama-mama dan teman MOA yang mendengarkan ada nih yang relate sama, ceritanya Missis juga ya. Nah kebetulan Mungkin ya. Mhm. kalau aku itu waktu di Jogja, di Sarjito, waktu itu kalau nggak salah sama Dokter Maineni, beliau memang ngasih tahu tahapannya Missis. Jadi saat Oh, gitu. observasi itu, beliau tidak hanya melibatkan, dirinya sebagai dokter tumbuh kembang, tapi juga mengajak psikolog anak ke dalam ruangan. Jadi nggak cuman, beliau Mmm. aja. Tapi Itu hari pertama itu? Itu hari pertama langsung begitu? nah, Atau sebelumnya gimana? sebelumnya aku ke dokter anak dulu. Aku ke dokter anak biasa ya, imunisasi, terus, Iya, iya. vaksin. Terus aku nanya, "Dok, kenapa ya, anak saya 18 bulan belum bisa ngomong yang seperti anak pada umumnya?" Terus, "Oh oh Mhm. ya oh ya?" Jadi kan kadang dokter anak, kalau kita mau vaksin, ya vaksin aja kan. Kalau kita nggak nanya kan Iya. nggak bakal diobservasi juga. Terus, "Oh ya udah saya cek," gitu. Iya, dia kan lebih fokusnya karena ke fisik dan kesehatan kan, Yes, bukan ke mental gitu loh. bener. Memang bukan ranahnya aja. Memang, Mhm. memang tapi sebenarnya, sekarang di Indonesia dokter anak pun harus sudah bisa, men-screening lah. Jadi ada alat Oh screening. Nah, gitu. jadi sekarang itu di Oh, Indonesia baru dan tahu di aku. dunia, Heeh. lagi digalakkan namanya early detection, deteksi dini, dan early Ya. intervention, intervensi dini. Jadi kalau Oke. terdeteksi beresiko autistik, maka harus diintervensi secara dini, itu akan meningkatkan kualitas hidup individu autistik. Itu lagi di dunia tuh lagi bener-bener, Lagi eee digalakkan banget yes. gitu ya. Tahapannya juga sedang jadi ke dokter anak pun itu sudah bisa di-screening. Jadi ada alat screening-nya bentuknya kayak kuesioner. Oh. Nah, kayak kuesioner gitu, Missis. Nah, biasanya Jadi ada yang dokter anak nggak hanya tentang ini ya, berat badannya berapa, tingginya betul betul berapa, betul betul gizinya betul betul. bagaimana, itu screening-nya udah nggak tentang itu lagi Betul, ya, ditambah ya sekarang screening-nya bener ya. bener, Itu screening tumbuh udah kembang, jalan nggak sih itu? Karena jalan. dulu aku nggak kayak gitu, Iya, dulu aku tuh nggak ada kalau screening. dulu masih dirujuk langsung ke tumbuh kembang. Kalau sekarang kasus anak aku yang kedua, itu waktu aku Mhm. dokter anak, aku nggak minta, aku cuman dokternya nanya, "Gimana, tumbuhnya bagus ya?" Tumbuhnya bagus karena kan, apa, beratnya oke, fisiknya oke, Mhm. kalau Yes. kembangnya gimana nih development-nya? Terus ditanya, diwawancarai, terus, sambil waktu itu ini kasusnya adiknya Ayah ya, yang Iya. tipikal, waktu itu di-screening pakai namanya Denver. Denver itu kayak sebenarnya, ada kayak grafik-grafik gitu, terus nanti dilihat apakah usia ini sudah sesuai. "Dia usia berapa, Bu?" "Oh, berarti harusnya udah bisa ini saya tes ya," gitu. "Oh, ternyata oke, tumbuh kembangnya baik, berarti tinggal Mhm. distimulasi aja." Nah, itu dari dokter anak tuh. Jadi Oh, ada ih namanya keren banget ya. Jadi tanpa iya, kita bertanya, tanpa kita menunjukkan concern-nya kita, dia itu udah ini betul, duluan gitu, betul sekali. udah Nah, memang udah SOP-nya duluan gitu. yes. Nah, itu nama alatnya, alat instrumennya atau bentuk, kuesioner itu namanya Denver. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu lebih lanjut bisa di-googling bentuknya seperti apa, dan itu harus dilakukan oleh, profesional ya. Jadi kita nggak bisa, download Self Google diagnose gitu ya, jangan terus ya. kita Denver, nggak bisa. Yang bisa orang tua lakukan adalah cek di buku KIA yang buku warna Mhm. pink atau yang di rumah sakit juga keluarin, itu bisa dicek usia segini anaknya udah bisa apa, itu orang tua tuh yang harus ya, harus menjadi, family navigation. Jadi navigasi keluarga yang pertama itu adalah orang tua untuk melihat anaknya. Nah, terus waktu aku udah dicek waktu di dokter anak di Denver, "Oh iya Bu, ini ada keterlambatan perkembangan." Saya rujuk ke spesialis anak, subspesialis pediatri sosial atau kita kenalnya itu tumbuh kembang. Nah, biasanya tuh Heeh. titelnya ada SPA dalam kurung K. Nah, teman-teman Mhm. bisa tahu, oh, tapi SPAK itu tidak hanya tumbuh kembang, jadi ada neurologi, terus ada yang kalau nggak salah ya metabolisme untuk gizi dan lain-lain itu juga ada konsultannya, jadi konsulennya. Nah, kalau khusus Mhm. untuk autistik ini di Indonesia sejauh ini memang gold standarnya adalah ke spesialis anak,
subspesialis pediatri sosial atau yang kita kenal tumbuh kembang atau ke psikiatri anak. Jadi 2 itu yang menjadi gold standard Mrs. kalau mau Oke. mengasesmen si autisme. Nah, di kasus I see aku I see. Bentar, ibu-ibu mhm, tolong ini dicatat ya, mungkin bener ibu-ibu lagi, bener, dengerinnya sambil cuci piring, tapi enaknya podcast kita bisa dibalik lagi ke belakang, langsung betul, dicatat banget karena ini tuh penting banget loh. Tadi apa aja Mbak? Ke spesialis kan ke dokter spesialis anak, anak, alhamdulillahnya udah ada instrumen Denver tadi, yes, jadi bisa betul, di-screening awal, betul supaya sekali, ada intervensi dini gitu. Setelah betul, itu dirujuk atau dilanjutkan ke spesialis tumbuh kembang, betul ya sekali. kan? Nah, tapi Itu nih tambahan spesialisnya, informasi lagi, sekarang canggihnya lagi sebelum kita ke dokter anak, ini saya ngomong sekarang ya, mhm. teman Moa, kita udah bisa screening mandiri dilakukan oleh orang tua. Nah, kuesionernya udah ada di Oh gitu. Ini www.peduliasd.id. ini 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 bukan tentang self diagnosis ya? Bukan, ini Heeh, kayak gini tapi loh, anyway Missis, yang ini bukan tentang self diagnose ya. bukan. Ini lebih ke Yes, screening pribadi aja betul, personal, tapi bukan betul, untuk mendiagnosa sendiri ya. betul. Mhm. Alat screening tidak sama dengan alat diagnosis. Ya, jadi screening-nya gini, I screening sama orang see. tua di rumah, terus orang tua melihat, "Oh, kok skornya resiko nih," ke dokter anak, terus dokter anak screening ke Denver, "Oh iya bener Bu, yang Ibu screening di rumah sama Mhm. di-screening di rumah sakit atau di klinik ini cocok. Oke, saya rujuk ke tumbuh kembang." Nah, ternyata di tumbuh kembang juga ada alat instrumennya, Missis. Oh Makanya tadi gitu, aku apa tuh tanya namanya? makanya aku tadi Mhm. tanya, itu 5 menit, dokternya sambil ngisi something atau cuma lihat doang gitu? Karena Enggak, cuman lihat standar doang. standar prosedur tata laksananya kalau autisme itu di Indonesia masih memakai instrumen namanya CARS, CARS. Nanti boleh dilihat di, Google ya. Kalau nggak salah Mhm. Childhood Autism Rating Scale, itu kepanjangannya. Oke. Nah, itemnya kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar ada 40-an item yang dokter tuh harus checklist. Jadi dokter harus Mhm. lihat observasi, oh dia bisa ini nggak, kalau nggak disilang, kalau oke dicentang, terus nanti ada scoring-nya. Nah, kebetulan Mhm. kemarin aku lihat, ada, seorang parents yang, "Ini saya dapat, pakai instrumen ini terus skornya segini." Jadi ada skor gitu loh, Missis. Misalnya skornya Iya ini iya. misal ya, skornya misal 30, skor ternyata rentang 25 sampai 40 itu dikatakan anaknya autistik, gitu loh. Nah, dari sini kita bisa tahu Mmm. levelnya, Missis. Nah, ini nih, ini aku juga Nah, baru tahu banget nih. Jadi aku tuh, kok kayaknya pengetahuan aku kurang banget ya? enggak, Astaga, maksudnya bukan. maksudnya aku udah 6 tahun ketemu sama dokter, psikolog, dan terapis, itu aku banyak banget baru tahu banyak hal tuh malah dari Mbak Isti gitu. Salah satunya tentang level, karena dari dulu dokter yang ngomong sama aku, psikolog yang ngomong sama aku, itu mereka nggak pernah tuh, ngomongin masalah level-levelan ini gitu, bahwa pokoknya cuman ngasih tahu bahwa autistik itu namanya spektrum, Mhm, autism spektrum disorder. Makanya karena spektrum jadinya luas banget ya mhm, kan. Jadi bisa jadi, satu anak autistik akan berbeda dengan anak betul, autistik lainnya. Jadi nggak boleh dibanding-bandingkan, nggak perlu pula dibanding-bandingkan. Setiapnya betul, itu spesial dan setiapnya akan membutuhkan, pendekatan sendiri-sendiri karena berbeda betul. penanganannya. Tapi aku tuh nggak pernah dengar kalau autistik ada levelnya, nggak pernah. This is the first time about level gitu. Jadi tolong deh jelasin deh Mbak Isti, apa sih Nah, level-level ini di dalam autistik? jadi kalau kita bahas lagi waktu di episode 1 pernah kita spill tentang DSM ya. Iya, DSM itu adalah standar, sebenarnya hitam nggak putih. ya sebenarnya nggak DSM doang ya, kalau DSM itu kiblatnya kan ke Amerika ya kalau nggak salah. Ada lagi Iya, ICD, ICD itu ke UK. Jadi ada oke. 2 pedoman sebenarnya, cuman yang mostly digunakan dan Indonesia gunakan itu adalah DSM. Nah, DSM DSM. itu dari tahun 2013 yang sudah DSM 5. Nah, itu dia mengkategorikan ASD, Autism Spectrum Disorder itu dengan 3 level. Tapi 3 level Oke. ini
dilihat dari seberapa tergantungnya anak dengan support sistemnya. Oh Ya, gitu. jadi Oke oke, bukan gimana? Heeh. level apa namanya dia pinter, nggak pinter, bukan itu ya. Jadi level seberapa anak itu tergantung dengan lingkungannya. Berarti yang dilihat adalah kemandirian dan keberdayaannya. Semakin anak itu bisa mandiri, maka levelnya akan semakin ringan. Tapi semakin anak itu masih tergantung dengan support sistemnya, misalnya mandi masih dimandiin, makan masih disuapin, jalannya masih dipegangin kemanapun, atau dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau, dia nggak bisa enjoy dengan kesukaannya gitu ya. Nah itu bisa ke Mmm. berat. Nah ayah Oh, sendiri waktu saya itu tanya, itu berarti semakin semakin tinggi semakin berat ya? Jadi kalau yes, yang ringan tuh 1, 2 itu sedang, 3 itu, berat berat gitu ya? ya. Oke Nah oke oke. Yang dan 3 tuh berarti makin makin tidak mandiri lah kasarannya ya? betul, makin 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 tergantung. banyak kebutuhannya sama orang lain, Betul, betul betul. betul. Nah, Oke, good terus terus? news-nya Heeh. si level ini itu fleksibel, Mrs. Jadi, Oke. misal nih, awal diagnosis anak kita dibilang autismnya level 1 berarti ringan. Jangan happy dulu, teman mua. Karena kalau level Oke. 1 tidak diberi stimulasi, tidak diberi intervensi dan terapi, maka dia bisa naik ke level 2. Aduh, Jadi oh gitu. jangan sekali-kali, "Oh anak saya autism ringan, ya udahlah nggak usah terapi orang ringan ini." Yoh jangan, bisa pindah Ya ke toh level nanti 2. juga bisa sembuh-sembuh sendiri tanda Nah, kutip tanda gitu. kutip ya. Ternyata Nah enggak, enggak ya, ternyata yes. bisa tambah parah Nah, gitu. dan yang level 2 misalnya awal mula terdiagnosis, oh anaknya sedang nih, level 2. Tapi kalau ibunya mengintervensi secara dini, dia bisa turun ke level 1. Dan itu yang terjadi sama Ayah. Jadi awal Ayah terdiagnosis itu pas dicek level autismenya dia sedang. Alhamdulillah Sedang. setelah selesai dia menjalani terapi bertahun-tahun, terakhir itu dia levelnya sudah ringan. Jadi pas aku tanya sama dokternya, berarti itu bisa turun naik dong? Oh bisa. Bahkan yang misalnya nih kasus Ayah yang level sedang, misalnya aku nggak terapi Iya anakku, iya. aku biarin aja gitu, dia bisa berat. Heeh. Oh gitu. Tuh, jadi I memang see. tergantung Mhm mhm mhm. intervensi dan bagaimana orang tua menangani ASD anaknya dengan melakukan terapi-terapi Mrs. Nah, lanjut sedikit Mhm. lagi setelah waktu itu Dokter Meneni mencek pakai CARS, terus ini anak ibu autism spectrum disorder, tapi kita harus observasi lagi. Jadi kita kasih terapi, nanti setelah 3 bulan, 6 bulan, nanti kita akan dicek lagi CARS-nya, apakah berubah atau tidak. Kalau dia tidak Oh iya berubah, benar Bu, benar. kalau dia tidak berubah skornya, berarti fix anak ibu autistik gitu. Nah, terus aku kan membela diri ya, tapi anak saya tuh Iya. mau kok dipanggil sama saya tuh mau nih dokter saya panggil ya, "Ayah," gitu. Dia lihat Heeh. Missis, dia lihat. "Tapi coba ya Bu, saya yang panggil," kata dokternya. Di tempat yang sama ya Mhm. Missis, "Ayah," Iya iya iya. dia nggak ngelihat. Terus dipanggil lagi sama psikolognya, "Ayah," nggak lihat juga. Terus aku kayak yang, mungkin dia malu kali karena itu orang baru. Enggak Bu, Iya iya. karena Ayah itu tidak tahu namanya Ayah, Ayah itu hafal suara ibunya. Jadi Oh anak gitu. autistik itu menghafal rutinitasnya, menghafal suara ibunya. Jadi ketika dia didorong ke lingkungan luar, dia ya dengan dirinya sendiri karena kan tidak ada orang Iya iya. terdekatnya. Wah, di situ Iya aku benar kayak yang benar. astagfirullahaladzim selama ini aku itu hanya melihat Ayah itu dari kacamataku doang. Aku nggak coba orang lain dari kacamata orang lain gitu loh. Karena kan anak Iya kita iya nggak akan iya iya. hidup dengan ibunya selamanya kan, dia butuh, dengan Betul. sosial, lingkungan sosial. Betul. Nah, Mhm. cuman aku tetap ada fase denial, sama kayak Oke. Missis. Aku cari, apa, second opinion, third opinion, fourth opinion, Heeh. sekian 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 opinion aku tetap Iya. cari. Tapi Iya iya. memang aku ke psikolog anak juga ternyata di instrumennya pakai CARS juga. Jadi ternyata psikolog anak, klinis anak sama dokter tumbuh kembang itu sama-sama punya license buat pakai Mhm. instrumen CARS.
Nah, Oke. tapi sekarang ini ada nama instrumen internasional yang berlaku di seluruh dunia, tapi di Indonesia belum banyak digunakan, namanya ADOS. Aku Oke. lupa kepanjangannya, pokoknya ADOS Heeh. itu ada autistic diagnostik, pokoknya untuk si autisme ini. Tapi sekali lagi teman-teman, dokter tumbuh kembang yang bisa pakai ADOS itu harus certified. Jadi nggak semuanya bisa. Jadi penggunaan Mmm, instrumen itu ada instrumen-instrumen yang harus orangnya sudah tersertifikasi. I Jadi see I benar-benar see. harus ada pelatihannya, ada workshopnya, ada course-nya supaya mereka benar-benar bisa melihat secara matang bahwa ini tuh autisme. Iya, dan itu masih belum banyak ya di Betul, Indonesia ya? betul, betul. Heeh. Dan kalau Yang penting dunia yang penting yang CARS itu sudah ada di Indonesia. Ya, udah jamak ya, dipakai itu sama, bagus. dokter Itu bagus tumbuh juga. kembang, DSA gitu ya? Mhm Kars mhm itu mhm. bagus, bukan berarti Kars itu tidak bagus. Kars itu bagus dan itu menjadi standar di Indonesia. Tapi kalau mau kita naikin lagi standarnya untuk internasional, itu pakainya ADOS kayak gitu. Dan I see I see. nggak semua dokter pakai ADOS. Nah, mama, Oke. papa, atau teman-teman mua di sini yang mungkin ada keluarganya mau baru screening, mau baru Mhm mencari diagnosis, itu boleh loh mhm. kita tanya, anak saya pakai instrumen apa atau pakai alat diagnostik apa, Dok? Apakah pakai Oke. CARS? Apakah pakai ADOS? Terus ada juga Iya. GARS namanya, GARS, nanti Mhm teman-teman cari. Terus ada juga mhm ADIR, mhm. ADI, strip R, jadi macam-macam. Jadi ditanya, Heeh. nah pakai Semuanya apa? sama-sama bagus, Betul, sama-sama mumpuni, tapi betul, intinya kalau misalnya kita bertanya itu bisa boleh. gitu. Jadi Dan kita kita bisa boleh ngerti, minta hasilnya. mereka cara pandangnya gimana. Oh Betul. Dan gitu, kita oke boleh oke. minta hasilnya, Mrs. Kita boleh tahu skornya Mhm. berapa. Jadi biasanya nanti hasilnya dia akan kasih tahu ini levelnya eh, apa tadi ya, ringan, sedang, berat, skornya berapa, terus interpretasi dokternya seperti apa, itu kita boleh minta dan boleh tahu dan itu hak kita sebagai pasien. Jadi I kalau misalnya see. ini anaknya autistik, dasarnya apa, Dok? Di screening pakai Mhm instrumen apa, mhm. Dok? Alat diagnostiknya apa, Dok? Itu boleh loh. Ih, ini aku baru tahu banget loh Mbak Isti, ya Allah, Masya Allah, Iya. tabarakallah. Ini beneran aku ini baru tahu banget karena malah itu aku nggak tahu ya, aku tuh berapa kali ketemu sama dokter, satu sih ini ada satu Mhm, dokter, udah profesor gitu dan udah termasuk famous di Tangsel mhm, gitu. Waktu aku tanya, "Jadi anak saya ini kenapa ya Dok?" Gitu. Karena kan aku pengen dapet jawabannya iya, sebenarnya karena apa, orang tuh pasti bertanya. Jadi mhm, nggak hanya aku yang butuh jawaban, nggak hanya aku yang butuh narasinya, mhm, mhm, tapi orang di sekitar aku pun butuh narasinya. Misalnya kayak, "Anak lo tuh kenapa sih, Dev? Dia diagnosanya apa? Dia kenapa begitu?" mhm, Itu tuh, eee, pertanyaan yang yang biasa sebenarnya, mhm. tapi karena kita nggak ngerti jawabnya gimana, akhirnya kita tanya kan sama Iya, dokter, betul, supaya kita bisa ngejawab kalau ada orang tanya gitu tentang betul. anak kita. Dan sayangnya waktu itu jawabannya gini, Mbak, "Udahlah Bu, nggak usah mikir ini mau kenapa, mau gimana, anaknya gimana, yang penting itu apa yang kita lakukan. Kita fokus aja sama solusinya, udah, Yes. yang penting anak Ibu jadi lebih baik, udah itu aja." Dah, aku tuh digituin, Mbak, dan orangnya rada, apa ya, rada, keras lah gitu, rada Iya, iya, keras, iya. aku kaget digituin, tapi terus akhirnya ya balik lagi ya, aku nerimo, Mbak, aku nerimo Mhm, mhm, dia bilang kayak gitu ke aku, jadi kayak ya, akhirnya setiap ada orang yang tanya, jawabanku tuh selalu kayak gitu. Aku selalu bilang, "Ya, apapun deh labelnya, yang penting aku fokus sama solusinya, dan nah, pokoknya selama bertahun-tahun ini pokoknya aku terapiin, pokoknya oke. aku, apa namanya, lakukan intervensi." Akhirnya aku tuh kayak gitu, gitu loh. Nah, Nggak yang
terjawab seperti kayak Jelas Mbak ya, Isti tadi data dan bilang, faktanya ya. datanya ada heeh. Jadi Nah, datanya ada, narasinya jelas, bahkan ada levelnya, terus ada, 1, 2, 3, terus ini termasuk apa, udah diagnosanya tegak atau belum. Lah mhm. aku Mbak, dari awal sampai akhir, yang namanya dokter, psikolog, terapis, beda semua dan nggak ada dasarnya gitu loh. Nah Jadi mereka tuh cuman ngomongin tentang, menurut saya anak ibu tuh begini gitu loh, ngerti nggak sih? nah, Jadi aku tuh harusnya nggak nggak pernah menurut saya kan, harusnya nah, menurut aku nggak instrumen pernah ini. dapet aku tuh nggak pernah dapet Bener surat bener bener. yang isinya hasil dari instrumen tadi. Jadi, this is new for me after 6 years. after 6 years, Oke. membersamai Malik, aku tuh baru tahu banget padahal, ya Allah, aku tuh bener-bener ketemu sama psikolog dan terapis dan dokter tumbuh kembang gitu loh. Aku nggak yang self diagnose juga enggak, aku Enggak, ketemu oke. sama orang-orang yang profesional, tapi ternyata Ternyata aku nggak ngerti ya, Mbak, ya, tapi ternyata tidak semua orang profesional itu merasa bahwa mereka perlu untuk memberikan informasi yang Yes terstruktur dan lengkap kepada yes. pasiennya gitu. Padahal sebenarnya memang itu hak kita untuk diedukasi. Jadi kan dokter itu tidak hanya, memberikan pengobatan dan lain-lain ya, penanganan, tapi butuh Iya. diedukasi. Dan good Nah, news-nya, kalau Malik sekarang mau di-asesmen sama ADOS, itu masih bisa. oke. Jadi nanti setelah di belakang ini kita bicarakan ya. I will do Kita that, I bicarain will ya. do that. Iya, bener banget deh, Kenapa? kayaknya aku akan ngelakuin itu, karena aku nggak selama 6 tahun I never, apa ya, Dapat kertas yang dapet menyatakan ya. betul betul, nggak ada misalnya sertifikat kek, apa Iya, kek, bener gitu tuh bener nggak bener. ada. Nah, Sekalinya ada yang aku cerita itu, cuman surat form dari apa, tes tes IQ yang oke. menyatakan bahwa Malik itu tidak kompatibel gitu, intinya tuh Iya, nggak bisa dites IQ. Jadi bener-bener, nggak punya aku tuh data-data terstruktur seperti yang Mbak Isti bilang nah, dan ini tuh, this is new dan this is important. Ini buat semua ibu-ibu udah bener. lakuin apa yang Mbak Isti katain, udah, aku pun Nanti akan ngelakuin. nanti boleh tanya di Instagram MOA, "Mbak, kalau mau tes ADOS kemana dan ke siapa?" Nanti mungkin kita bisa, sharing di, MOA ya, nanti ya di Iya Instagram. iya iya, Nah, heeh, jadi kenapa biar sih semuanya bisa baca gitu aku ya. baru banget kemarin teleponan sama temen aku, ada juga orang yang ngomong kayak dokter tadi ya, bahwa tuh diagnostik tuh nggak penting, yang penting tuh adalah Oh, intervensi. No, bagi aduh. aku diagnostik itu penting. Kenapa, Missis? Kalau anaknya mau sekolah di sekolah inklusi misalnya, butuh Iya legalitas, butuh, nanti kan anak kita nggak cuman SD ya, oke lah SD sekarang nggak terlalu minta surat-surat, tapi SMP, SMA, dia butuh tahu, iya ini benar anak ibu autistik, mana secara legalnya, mana secara statement bahwa, iya, ayah itu heeh. adalah seorang autistik. Dan good news-nya, banyak banget ya good news ya hari ini. Good news, S1 alhamdulillah. S1 itu dari Kemendikbud udah ada beasiswa khusus untuk anak-anak dengan disabilitas dan autistik juga. Bayangkan Masya kalau Allah, Missis sekarang nggak punya legalitas tentang legalitasnya, autistiknya, gimana mau heeh, mendaftarkan mungkin nanti ada jalur, course di luar negeri yang memang, khusus autistik, kita gimana iya cara cara, legalitasnya, cara menunjukkan iya, bahwa ini betul anak betul saya real betul. autistik loh, Iya, udah soalnya kalau kemarin kan kalau Malik masuk SD, itu kan ada mhm, observasi kan. iya, Jadi mereka memang kalau yang saat ini ya, mhm kalau yang mhm, saat ini, eee di sekolahnya Malik itu, mereka nggak meminta, walaupun itu nanti penting, bener, itu iya nanti itu penting kalau penting, waktunya kuliah nanti betul misalnya. Tapi betul, memang waktu SD itu, mereka tuh tidak pernah meminta, legalitas gitu, tentang kondisinya Malik. Yang mhm ada, mereka bilang bahwa mereka akan melakukan observasi. Jadi mereka mhm ada tim tim psikolog dan tim, apa, terapisnya sendiri mhm, yang Malik itu sit in 2 hari, terus diobservasi langsung sama betul mereka, gitu. Di situ mereka akan tahu apakah Malik ini termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidak, apakah Malik ini membutuhkan shadow teacher atau betul tidak, terus, ap kurikulum apa nantinya yang akan diberikan kepada Malik karena betul pastinya, akan berbeda sama anak tipikal, betul itu aja. Jadi waktu itu aku tidak merasa bahwa legalitas itu penting betul karena tidak pernah diminta, jadi aku nggak pernah betul. kepikiran pun. Nah,
dengan informasi dari Mbak Isti ini, Masya Allah tabarakallah sih, bener-bener kayak aku tuh kayak ngerasa, "Oh iya ya, gila loh, ini tuh informasi penting banget loh, ini Bener. informasi daging banget, mahal Bener banget, bener yang perlu bener. diketahui sama semua ibu dengan anak berkebutuhan Betul. khusus bahwa legalitas itu penting dan yuk, ayu kita, berbondong-bondong buat tes gitu ke Bener. psikolog atau ke terapis atau ke dokter tumbuh kembang gitu dan minta untuk dapetin diagnosa yang Legalitasnya. tegak Betul. dan legalitas dan itu ada suratnya lah kasarannya gitu. Jadi kita pun Contoh secara secara pengetahuan pun jadi lebih ini ya, Mbak, ya, secara narasi pun kita jadi kayak ngerti gitu loh, iya, kalau kita anak saya jadi tuh bisa begini, lalu begini tuh ngerti banget, nggak sekedar tentang, "Udahlah, nggak penting ih penting. diagnosanya apa, yang penting kita intervensi dini, yang penting kita terapiin anak terus-terusan, membersamai anak tiap Betul. hari." Gitu, itu loh yang Itu aku tuh mungkin dikasih tahu selama 6 tahun heeh, gitu. mindset kayak gitu mungkin dari obrolan kita hari itu harus kita geser sedikit. Intervensi itu penting, tapi contoh gini ya, Mhm, kasusnya misalnya, kayak Ayah kemarin kita kan, bisa reimbursement ya dari fasilitas kantor mhm, kantor suami. Butuh ada yang iya, mengatakan bahwa dia terapi, karena dia kondisinya autistik, karena ternyata benefit dari kantor suami itu khusus autistik itu ada sekian puluh juta setahun. Coba aku nggak punya Masya Allah. legalitas, bye ya, Iya iya benefit iya. itu bye gitu ya. Terus juga ada pernah kasus Oh, anak autistik dia, ditabrak. iya iya iya. Terus, kita mau nuntut bahwa ini dia tuh anak berkebutuhan khusus, dia nggak ngerti makanya dia ketabrak, karena dia nggak paham dia akhirnya ketabrak. Emang apa bukti anak ibu autistik? Lihat nih anak saya autistik, mana legalitasnya? Ayo, Nah, oh, penting kan? Sepenting itu. penting, sepenting itu, ya Heeh, Allah, bener terima kan? kasih Mbak Esti, udah kasih tahu, Masya Allah. Makanya Beneran deh aku akan concern setelah ini tentang hal ini. nah, buat Mhm. mama-mama yang memang, oh aku rasanya udah di-asesmen sih. Nah, boleh minta, hasilnya. Iya. Jadi boleh minta Ini hasilnya boleh. berarti, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan dokter tumbuh kembang Iya yang pernah betul. aku datengin ya. Hanya Ya, berarti mereka waktu itu tuh ngentengin banget ya tentang hal ini gitu. Aku nggak ngerti, bener. karena kan pada dasarnya aku nih orang awam. Kalau Mhm, misalnya aku nggak ada yang ngasih tahu, orang yang lebih pintar, orang yang lebih berpengetahuan, orang yang lebih banyak informasinya, mungkin aku akan terus memegang kalimat dari si dokter tumbuh kembang ini bahwa, "Udahlah Bu, nggak penting ini kenapa." Aku tuh tanya loh waktu itu, mhm. "Dok, kenapa ya anak saya bisa autis?" Itu kan pertanyaan Betul. basic ya, orang Iya tuh kayak betul. tanya, "Kenapa ya saya kena demam berdarah?" Mhm, gitu misalnya, atau "Kenapa mhm, ya saya kena tipes?" gitu, atau mhm, kemarin aku kena bronkitis, "Kenapa mhm, ya saya kena bronkitis ya Dok? Kira-kira kenapa?" "Oh mhm, ini karena ada virus, ada bakteri, apa." Oke, mhm, jadi kita jadi tercerahkan, kita jadi terinformasi. mhm. Nah, yang buat aku kaget waktu itu, ya itu tadi, dokter bilang, "Udah Ibu nggak penting tanya kenapa, yang penting kita fokus sama apa yang harus Nah, kita lakukan ke depannya." Kalimatnya bener banget kan, Mbak? bener bener bener. Dan Kalimatnya kan justru masuk akal justru kan. Jadi, kita akhirnya langsung yang, "Well, oke, nggak usah banyak tanya, ya udah kita fokus saja nah, sama sama ini, justru yang harus dilakuin tiap harinya." ketika pertanyaan kita itu terjawab, why, Mhm. kenapa, kok Kenapa? bisa, kalau itu Kok bisa? terjawab, itu kita akan lebih Mhm, mengenal anak kita, Missis. Iya nggak? betul. Jadi Betul kita betul. bukan bukan gini ya, kita mau tahu penyebab autismenya tuh kira-kira kenapa. Kita tahu multifaktorial nggak, sebenarnya memang benar juga sih kalimat Betul. kata-kata, "Ya nggak penting dapat dari mana, ya udahlah itu takdir dari Allah." Tapi kan itu Ya ya, bisa menjadi awareness misalnya, oh apa karena infeksi, oh berarti awareness untuk anak kedua, kita mungkin lebih mhm, berhati-hati. Bukannya kita iya menghindari punya anak kondisi autistik ya, sekali lagi awareness iya di sini adalah kalau sebenarnya kita belum mampu, negara ini belum mampu inklusif, belum mampu untuk, membersamai autistik secara baik, maka menekan anak-anak lahir dengan gangguan tumbuh kembang itu kan lebih baik, mencegah. Karena negara betul kita belum siap. betul Bukan berarti betul. bukan berarti
kita nggak menerima kondisi autistik anak kita ya, tapi kan ini Bukan, untuk masa kalau depan. kalau kalau masalah anaknya ternyata kita melahirkan anak autistik, itu kita harus terima memang. Betul, Tapi saat kita tahu dulu nih, oh mhm, ternyata autistik ini, salah satu penyebabnya atau satu 2 betul 3 penyebabnya adalah ini. Kita jadi berusaha mawas diri betul, supaya kita nggak anak kita tidak autis misalnya. mhm, Tapi kalau ternyata takdir dari Allah betul, memang, walaupun kita sudah tahu dan kita sudah udah berusaha, ikhtiar, takdir betul dari Allah kita dikasih, gift gitu, dikasih karunia, dikasih betul, anugerah anak dengan, autistik, ya memang harus kita terima terima. gitu. Tapi Itu paling rezeki tidak kita ya, kita tahu betul, yang penting kita tahu, kita 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 punya, apa, eee ilmu yang betul mumpuni gitu, sebagai seorang perempuan betul, apalagi gitu, sebagai calon ibu juga apalagi gitu, itu tuh penting gitu. Ya sama ajalah kayak anak-anak zaman sekarang yang katanya lagi banyak stunting itu, betul. ya Ya kan. kan Itu gimana sih cara dicegah juga kan, menghindarinya benar. betul, gimana cara menghindarinya, gimana Karena sih banyak supaya anak juga tidak stunting pertanyaan dan gini lain sebagainya. Missis, "Saya mau punya anak lagi, tapi saya khawatir kalau anak saya autistik lagi, gimana sih caranya?" Iya Nah, itu kan kita harus iya, berilmu dulu dari apa sih yang kemungkinan betul menyebabkan autistik itu. Nah, itu yang kita lakukan betul pencegahan. Nah, terus ada juga betul. nih Missis, jadi waktu itu aku diminta tes BERA. Jadi tes BERA itu Mhm. kepanjangannya saya kurang hafal ya teman-teman, dicek aja Heeh di Google. Itu heeh, itu buat yang buat melihat telinga ya? telinga, benar, melihat Mmm, jadi apakah anak ini dipanggil itu karena dia tidak bisa mendengar atau karena memang dia ada masalah tumbuh kembang. Kalau misalnya di mhm, tes BERA ternyata sehat dan kualitasnya baik, maka kemungkinan memang ada masalah tumbuh kembang. Tapi I kalau see. misalnya BERA-nya bermasalah, bukan berarti nggak ada masalah tumbuh kembang juga, jadi harus asesmen juga. Karena apa? Karena Heeh, autistik juga ada comorbid-nya hearing loss. Jadi, teman-teman oke. tuli, autistik tuli itu juga ada. Ada Jadi ada. sekali lagi, BERA itu bukan untuk, mendiagnostik autisme, BERA itu hanya untuk memastikan tidak ada masalah secara anatomi dan fisiologi dari, telinganya yang membuat dia jadi kurang bisa merespon sesuatu. Jadi misalnya kalau ada orang bilang, "Oh, BERA itu untuk alat diagnostik autistik," itu menurut saya di literatur yang saya baca enggak ya, tapi alat Enggak, penunjang untuk memastikan betul. apakah ada comorbid hearing loss atau enggak, itu iya. Tapi Iya, kalau untuk alat mhm. diagnostik sejauh ini tadi yang sudah, instrumen-instrumen yang disebutkan. Nah, aku pun tahu tentang diagnostik dan kawan-kawan karena kan memang aku lagi penelitian nih, Sis. Terus aku lagi mengumpulkan, Iya subjek penelitian. Dari situ aku tahu iya, dari prof, aku, beliau juga ahli tumbuh kembang, Prof. Rini Sekartini bilang bahwa ada gold standarnya. Nah, gold oke. standarnya tadi gitu. Nah, kalau mau gold standar lagi nih, di atas gold apa ya, jadi lebih standarnya lebih bagus lagi Platinum adalah gitu, iya, platinum. subjek penelitiannya tuh harus serentak semuanya di re-assessment atau di-assessment ulang pakai ADOS, tapi biayanya mahal. Nah, for information aja, Oh ADOS itu sekitar, 700 sampai 800.000 untuk assessment-nya. Kalau oh, CARS itu masih include sama dokter, biaya dokter ya biasanya kan sekitar 300, 400, 500. Tapi kalau khusus mau tes ADOS itu kalau nggak salah sekitar 600, 700, 800.000. Tapi worth it menurut aku untuk mendapatkan legalitas itu tadi. iya Aduh, apalagi itu kan bakal kepegang dan kebawa terus sampai ya. gede Ini kita kan. serius banget gak sih episode ini? Yang aku bilang sih ini isinya daging semua sih, karena informasi-informasi yang perlu banget diketahui sama semua Yes, ibu-ibu, calon ibu pun juga harus tahu betul. gitu, sehingga nantinya mereka saat menghadapi itu Lebih siap. nggak yang buta banget gitu. Betul Iya, betul heeh, betul. lebih siap gitu, nggak kayak aku dulu yang buta banget sehingga lebih lebih apa ya, lebih lama lah Betul meresapi, lebih betul lama juga buat ngurusin mentalnya, lebih lama betul. juga buat ngurusin orang di sekitar aku juga gitu, karena kurangnya pengetahuan. Jadi menurut aku memang yang kayak gini nih yang perlu banget didengerin. Dan Nah tadi Mbak, mhm aku tuh pengen sekedar cerita aja sih yang masalah tadi yang mhm intervensi itu perlu mhm. banget. Ada yang
yang level 2 bisa jadi level 1, ada yang Betul, level 2 bisa jadi level 3 gitu betul. kan. Jadi itu tergantung dari intervensinya. Aku tuh cuman sekedar cerita ya, kan Mhm, sekarang aku ngajar. mhm, Aku ngajar di, School of Universe mhm, kan, jadi maestro di sana. mhm. Dan di sana juga sekolah inklusi, jadi aku ngajar untuk anak tipikal sama anak, Berkebutuhan autistik khusus, ya. banyak gitu. Malah banyak lebih banyak malah Mhm, mhm, ya untuk anak kan aku ngajar SMA ya, itu mhm, somehow lebih banyak karena mhm. katanya memang tidak mudah mencari sekolah inklusi untuk anak SMA. Betul, Kalau anak SD mungkin banyak, tapi anak mhm. SMA malah sedikit gitu. Aku juga Betul, bingung, kok betul. bisa gitu ya gitu. Itu aku nggak ngerti, mungkin bisa kita bahas sendiri Di nantinya next ya. episode ya. Iya, kenapa bisa begitu? Kenapa makin sulit untuk anak SMA Mhm, untuk, masuk ke sekolah inklusi gitu. mhm, Nah, ini aku cuma sekedar cerita karena ini kayak apa sih, pengalaman aja gitu. Salah satu wali murid itu DM aku gitu. mhm, Dia DM aku, dia cerita tentang anaknya gitu. Nah, yang bikin aku kaget itu gini, jadi dia cerita, dulu waktu kecil anaknya tuh cuman ya, dia bilang gini, cuman apa tuh, speech delay. oke. Nah, speech delay ini kan tanda kutip kalau dibandingkan dengan, ASD, ADD, Mhm, ADHD dan sebagainya itu kan kayak hanya bagian kecil kan betul, gitu. betul. Which is banyak juga orang bilang misalnya umur 3 tahun belum ngomong, "Ah biarin entar juga 5 tahun udah Mhm, ngomong," mhm, gitu mhm, kan, mhm. kayak gitu kurang lebih. Nah, dia tuh bilang dulu anaknya tuh cuman speech delay, Mhm, tapi jalannya waktu, dadalah ujuk-ujuk kan ya aku nggak ngerti ya mhm, ujuk-ujuknya kayak gimana, tapi iya, kurang lebih ceritanya kan karena memang nggak lengkap, pokoknya intinya mhm, ujuk-ujuk dia kayak mengalami, eee, tumbuh kembangnya berhenti gitu, iya, dia bilangnya. Jadi di usianya yang SMA itu dia kayak anak kecil. mhm, Jadi nggak bertumbuh sempurna gitu, mhm, tumbuhannya berhenti, mandek di, mhm, SMA. Bahkan mhm, dari SMP udah kelihatan kalau dia udah mulai berhenti pertumbuhannya. mhm, Padahal dulu diagnosanya itu cuman, speech delay mhm, gitu. Apakah ini juga, ini ya pengingat buat kita semua bahwa bisa jadi memang, awal-awal diagnosa itu mungkin sangat ringan, betul, betul, bahkan mungkin, "Oh enggak kok ini nggak termasuk ASD, ini betul, cuman speech delay." Itu aja, yang cuman aja, itu tetap seorang ibu harus concern ya betul, pelajarannya menurut aku. Karena itu betul, tadi, bisa jadi ternyata bukannya turun, mhm, hilang gitu, tapi malah bertambah gitu, betul, apa, kerumitannya betul, bertambah gitu, kesulitannya gitu. Buktinya di usia SMP, SMA itu dia malah menurun dan akhirnya mhm. berhenti. Jadi akhirnya dia seperti anak autistik lainnya gitu, Mbak. Apa itu Nah, ya, masalah dengan level ada hubungannya dengan level-level tadi itu kali ya? bisa jadi dan, berita baiknya lagi, itu masih bisa di-assessment, Oh, walaupun dia udah SMA? bisa. Bahkan Oh gitu. ada asesmen untuk dewasa. Oke Misalnya nih kayak, aku oke. curiga aku autistik gitu, aku bisa asesmen, aku bisa Oh asesmen, ada gitu ya? instrumennya. Tapi Oh. itu biasanya kalau untuk dewasa kita ke psikiater. Oke. Namun sekali lagi, dokter tumbuh kembang selalu bilang, kalau udah dewasa itu akan sangat sulit sekali dideteksi. Kenapa? Karena sudah tumpang tindih dengan masalah kesehatan mental. I see I Yes. see. Bisa, Heeh. tapi sangat sulit sekali dan akan sangat rumit sekali pemeriksaannya. Tapi misalnya masih di bawah 17 tahun, masih usia anak kan di bawah 17 tahun ya, itu Iya. masih mungkin menggunakan ADOS juga kalau nggak salah itu masih mungkin. Terus ada juga jadi Mhm. instrumen itu Missis, ada rentang usianya Missis. Jadi ada instrumen ini tuh khusus usia segini, ada yang sampai Mmm, seusia segini. Jadi memang disesuaikan dengan usianya. memang ada usianya. Tapi semakin tua, semakin bertambah usia anak kita, semakin rumit dan akan semakin kompleks pemeriksaannya. Betul 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 Nggak betul. bisa nggak Masuk bisa sih, secepat masuk waktu akal dia sih. kecil ya. Betul betul. Karena ya itu tadi ya, karena Betul, ada urusan mental health juga, terus mungkin karena pengalamannya juga makin banyak, betul, apa namanya tuh, racun-racun lingkungan juga dia juga semakin terpapar gitu. betul, Jadi kita nggak tahu lagi nih dia betul, kayak gitu
tuh Apakah karena dia apa gitu. masalah mental health atau dia masalah memang dia autistik. Nah, itu yang susah. Itu kenapa Iya. sekarang di dunia penelitian biomarker, salah satunya penelitian S3 juga, penelitian S3 aku juga, Mmm, itu kita pengen menemukan biomarkernya, Mistis. Jadi misalnya mhm. kalau ada pun orang dewasa yang autistik, dia tidak terdeteksi, terus kita ambil darahnya, kita cek secara genetik, ternyata ketemu nih biomarker kalau Mhm. dia autistik, itu Iya siapapun iya bisa iya kita iya. screening secara fisik kan, terkonfirmasi. Nah, Cuman tapi belum itu ada, belum ya? belum, masih Oh, tapi itu masih kalau dalam udah penelitian. ada bagus banget sih. Bagus Bagus banget. banget nggak akan lagi ada, apa namanya, satu dokter dengan dokter lainnya punya diagnosa yang Betul. berbeda karena sudah gennya sudah bisa Tubuhnya, dicek yes, gitu, tubuhnya tubuhnya yang yang bicara berbicara. Yes, gitu. betul banget. Bener. Oke deh Iya Missis sih. Nis. Aduh, tadinya tuh aku berpikir kita akan bisa ngobrolin di episode ini tentang penanganan, tentang terapi, tapi ternyata kita udah panjang banget. Nggak apa-apa, nanti untuk terapi kita simpen lagi untuk, pertemuan Episode selanjutnya. berikutnya. Oke, siap. Itu kita juga akan ngomongin tentang harga, karena itu Betul, pasti yang, bikin orang tua ketar-ketir juga, betul, ngomongin masalah biaya, karena betul, untuk anak berkebutuhan khusus biayanya juga khusus. betul, betul banget. Juga banyak banget, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, gitu kan. Tapi intinya insya Allah kita akan ngobrolin itu buka-bukaan di episode Betul. berikutnya, tapi jangan, aku nggak akan bukan jangan apa ya, aku nggak aku nggak akan males-males buat ngomong ke kamu, jangan, sungkan buat bertanya di kolom komentar di setiap upload-an di MOA, di Betul, Instagram betul terutama. sekali. Komentar aja, bagi juga sharing cerita kamu juga boleh bertanya di situ, yuk kita ngobrol. Karena pertanyaan kamu pun itu bisa jadi bahan untuk kita obrolin di, podcast kita, Betul gitu. banget dan kita akan, apa namanya, senang sekali kalau bisa berinteraksi dengan teman MOA di Instagram, terus juga nanti di Betul. Spotify juga ada kolom, buat Mhm, berkomentar dan bertanya, itu kita senang banget dan kita berharap iya. informasi ini bisa di-share ke mana saja, semoga menjadi, jariah ya, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yes Oke, yes, tolong di-share ya, biar makin banyak yang follow MOA, betul, biar makin banyak juga yang betul. terinformasi dan teredukasi dengan baik sesuai dengan pengalaman yang udah kita laluin ya. Insya Allah khair, semoga Amin. baik untuk kita semua. Amin. Terima Oke deh kasih kalau gitu. Missis buat hari ini. Ya udah, aduh masya Allah nih banyak banget yang harus dilakuin habis ini terutama untuk asesmen supaya dapat legalitas. Yes. Mhm, mhm. Oke deh, sampai ketemu di podcast MOA berikutnya bersama Mrs. Devi dan Mbak Isti. Dadah. Sampai jumpa Bye lagi. teman-teman MOA, sampai ketemu lagi, I love you.